Halo Sobat Medio, bersama Muhammad Kanzia di sini dan kembali lagi di podcast Cuan Cari Untung bareng teman. Di episode kali ini kita akan membahas beli saham luar negeri. Sebelum mendengarkan episode kali ini, jangan lupa follow dan kasih rating terbaikmu untuk podcast Cuan di Spotify serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Buat Sobat Medio yang mau tahu lengkap seputar investasi, boleh langsung beli bukunya Mbak Joyce Taurisanti yang berjudul Dunia Saham Tak Seindah di Sosial Media. Kamu juga bisa mendapatkan informasi menarik seputar keuangan dengan berlangganan di kompas.id. Karena tiap hari Senin akan ada kolom investasi dari Mbak Joyce langsung loh. Nah, sudah banyak produk dari perusahaan luar negeri yang bisa kamu nikmati di Indonesia. Misalnya ada Apple, Google, Meta, bahkan Tesla. Nah, apakah Sobat Medio pernah terpikir untuk memiliki saham dari perusahaan-perusahaan tersebut? Punya saham perusahaan asing udah bukan mimpi lagi loh. Sekarang, kita udah bisa membeli saham perusahaan asing berskala global dengan mudah karena kemajuan teknologi. Misalnya, Amerika Serikat baru saja memperbolehkan investor dari luar negeri untuk berinvestasi dengan memiliki saham di perusahaan yang berbasis di negaranya. Wah, kira-kira gimana ya cara dan apa aja keuntungannya? Hari ini kita akan menemukan jawabannya bersama Mbak Joyce Taurisanti, Certified Financial Planner, jurnalis harian Kompas di kompas.id, dan penulis tentang financial planner dan investasi. Selamat siang Mbak Joyce. Siang kan Sia, apa kabar? Baik dan selalu segar nih Mbak Joyce ngomongin cuan Asik. soalnya. Oke Mbak Joyce sendiri gimana? Apa kabar? Baik kan Sia, tetap semangat dong, semangat cari cuan. Memang the core of the core ya Mbak. Betul. Oke Mbak Joyce, tadi udah dibahas sedikit nih Mbak Joyce soal bagaimana saham perusahaan luar negeri itu udah bisa dibeli secara internasional gitu ya. Nah, kira-kira Mbak Joyce untuk aku yang sangat-sangat awam terhadap saham luar negeri nih, ada nggak sih Mbak perbedaan syaratnya ketika kita membeli saham perusahaan luar negeri dan membeli saham perusahaan lokal? Syaratnya sih nggak ada, sama aja, harus punya duit. Ya masa pakai daun Mbak? Ya syaratnya iya punya duit doang sih, yang mau apa? Kita buka dulu akun nih kan Sia, akun yang bisa mengakses kita untuk ke market, misalnya market terbesar kan ada di US ya, aku contohin aja US. Kita beli saham-saham yang saya bilang tadi, Apple lah, apa terus Starbucks, McDonald gitu, kita bisa loh. Kan saya tahu nggak, dulu tuh aku kalau misalnya ngantri di McDonald tuh kan sebel ya, gila antrian panjang banget sih. Cuma begitu punya saham, kita tuh punya point of yang beda loh. Ya syukur deh, pada rame yang ngantri di McD. Oh, cuannya kan nanti ke gue juga gitu. Oh Atau ketika gitu. iya teman-teman kita pada flexing nih, gue udah antri dong, udah apa beli biasanya handphone Apple itu kan dia buka PO dulu ya. Terus teman-teman pada pamer, ini gue udah punya Apple yang paling baru nih. Oke, kalau gue kan sebagai pemegang saham nih, terima kasih sudah membeli produk Apple. Gitu. Jadi kita punya point of yang berbeda gitu loh. Nah balik lagi, ketika gimana sih caranya kita beli saham-saham kayak gitu, padahal kita di Indonesia ya, itu sekarang bisa kan sih, persyaratannya sama aja, kayak kita punya KTP, SIM, dan paspor, kartu NPWP itu semua bisa kita gunakan buat kita daftar, sepanjang kartu identitas itu dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau kayak Kansa mungkin punya kartu pers, maaf ya belum laku. Harus Lain ya Mbak. lain itu, harus identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu mereka juga minta namanya ini proof of address. Jadi antara alamat di KTP kita dengan alamat kita sendiri itu harus sama. Nah, kita harus melampirkan namanya kayak billing tagihan listrik, bisa, air, bisa, atau kartu kredit, tapi kartu kredit dari bank asing. Nggak boleh kartu kredit dari bank lokal, belum diterima, Anza, mohon maaf. Atau teman-teman punya rekening saham di brokerage asing, kan di kita juga banyak ya brokerage campuran atau bank campuran gitu, itu bisa. Gitu.
Lalu itu kita submit aja dan itu semuanya online. Kita nggak perlu ngasih email pun nggak perlu gitu loh. Kita cuma ya kayak teman-teman buka apa bank digital di sini. Ada selfie, terus kita masukin foto, terus kita masukin kita scan, kayak gitu aja. Itu Tapi, dan oke. gimana? Apa? Tapi perlu diingat teman-teman, tidak semua broker di Amerika itu bisa menerima nasabah non-US resident. Hanya ada beberapa. Tapi belakangan memang semakin banyak. Ataupun kalau ada brokers yang besar, dia minta depositnya gede juga. Pokoknya kalau kita belum mampu deh. Ya. Gitu kan saya. Tapi sebenarnya untuk pembayarannya itu kita pakai mata uangnya berarti mata uang perusahaan yang mau dibeli atau mata uang sini, Mbak Joyce? Mata uangnya pakai dolar, makanya kita juga harus punya rekening dolar kan saya. Oke. Rekening dolar, tapi teman-teman jangan takut. Sekarang ini udah ada bank digital yang bisa kita transfer dalam dolar dan itu masih gratis. Kalau bank-bank yang lama itu kan kena fee $25 loh sekali transfer. Gede banget ya, Mbak? Iya, padahal kan kita kan receh ya. Kalau aku sih aku receh, bukan aku receh kan. Gila, ongkosnya aja segini gitu. Iya. Aku ketemu bank yang dia itu masih promo sekarang. Mudah-mudahan panjang nih promonya. Masih free. Walaupun kita transfer ke luar negeri dan itu nyampenya tuh 4 jam. Oke. Karena kalau kita transfer dari sini itu muter-muter kan sih dari Indonesia, entar dia ke branch luar negeri yang paling deket, lalu ke bank koresponden lagi, pokoknya bisa nyampe 4 bank lah lewat-lewatnya gitu. Nah itu 4 jam. Nyampenya, baru nyampe sana tuh 4 jam. Nggak kayak kita kan kalau transfer ini seketika gitu, itu belum bisa karena harus melewati banyak bank gitu. I see. Boleh tuh Sobat Medio dicari aja nanti ya. Jangan sampai adanya sponsor nih di sini. Mungkin Bagus bisa salah punya off record. DM aja DM, nanti aku spill. Iya. Mbak, tuh Sobat Medio langsung loh DM Bagusnya nanti habis denger episode ini loh. DM. Oke, menarik banget nih Mbak Joyce ngomongin soal saham perusahaan luar negeri gitu ya. Nah, misalnya aku misalnya udah tertarik banget nih Mbak, tapi sebelum aku membeli pasti kan ada banyak banget daftar saham yang bisa dibeli kan Mbak. Itu kira-kira sebenarnya apakah saham perusahaan luar negeri itu secara keseluruhan nilai returnnya itu akan selalu lebih baik daripada saham dalam negeri Mbak? Ya enggak juga. Ada yang lebih baik, ada yang enggak gitu. Tergantung kita pilihnya apa. Cara analisisnya sama di sini. Cari fundamentalnya dulu, cari technicalnya, ya sama aja gitu loh. Terus teman-teman yang menarik nih, kalau kita di pasar Indonesia itu kan minimal beli tuh 1 lot ya. Yap. 100 saham dikali harganya. Di sana kita bisa loh kan, saya beli saham tuh minimal berapa? $1. $1 aja udah punya, boleh beli. Kan saham yang misalnya nih, boleh, teman-teman bisa flexing nih, gue punya dong sahamnya. Berkshire Hathaway kan punya Warren Buffett tuh saham yang paling mahal di dunia katanya sih. Harganya sekarang tuh 421.000 US dollar. Kalau kita kali 14.500 berapa tuh? Berapa ya? 6,1 M, Bo. Satu saham. Nah, kita bisa belilah $10. Jadi kita menjadi pegang saham. Itu enaknya di sana. Kita nggak perlu takut, kita harus beli 100 nih. Misalnya beli Apple 100, udah berapa tuh kan duitnya. Tapi dengan uang yang kita punya, minimal $1 tuh udah bisa beli. Gitu. Tapi ada tapinya nih. Kalau kita nggak bulat punya satu saham, kita nggak dapat dividen. Kita dapetin kenaikan harganya aja. Gitu. Sama-sama sih analisanya pakailah fundamental, technical. Terus kalau di sana strateginya itu yang kalau yang aku pakai, aku swing kan sih. Kenapa? Karena di sana ada ketentuan dana yang deposit kita di bawah 25.000 US dollar kita nggak boleh day trade. Nggak boleh tuh tektokan satu hari masuk keluar itu nggak boleh. Karena mereka emang saham itu dimaksudkan untuk investasi jangka panjang. Kalau kita punya
punya dana di atas 25.000, barulah kita boleh day trade tuh. Kalau misalnya kita melanggar, itu akun disuspend. Oh gitu. Iya bisa. Misalnya pelanggaran pertama nih 1 bulan disuspend, kita nggak bisa transaksi. Kalau kita bandel bisa 6 bulan lo disuspend lo. Jadi di sana tuh aku pakai strategi itu investing atau swing. Jadi satu swing itu bisa lama sih karena mereka itu naiknya dikit-dikit. Tapi nggak terlalu fluktuatif gitu loh. Saham-saham gede yang aku biasanya beli saham yang di S&P 500. Itu nggak terlalu fluktuatif gitu-gitu banget. Gitu teman-teman. Jadi di hold sampai trennya patah. Sebagian besar saham di Amerika itu patuh banget sama garis moving average-nya. Jadi kita udah lebih gampang analisanya. Itu. Dan di sana juga bisa kelihatan. Jadi enak dan santai gitu loh. Kita bertransaksinya itu. Kalau aku bilang sih gini, kalau teman-teman mau day trade di Indonesia itu enak banget. Kita scalpingan di market Indonesia enak karena saham-saham lapis ketiga itu kan lincah ya. Tapi kalau mau swing investing di US tuh enak banget karena santuy gitu kan sih ya, yang udah aku alamin sih. Kalau Mbak Joy sendiri swingnya periodenya berapa bulan sekali tuh Mbak? Beda-beda. Mereka tuh lama loh, bisa 2 bulan. Udah kita demin aja, kita cuma tugas kita apa? Menaikkan trailing stop. Kalau udah untung tuh naikin trailing stopnya gitu, bisa sampai 2 bulan. Oh ya, kalau di sana itu yang namanya earning atau laporan keuangan pengaruh banget. Kalau aku sih setiap kali mau ada earning, aku pasti jual sahamku. Aku lepas dulu. Di sana kan di sana nggak ada ARA sama RB ya, teman-teman. Kayak kemarin, teman pasti bulan April itu kan mereka earning. Teman-teman lihat Netflix, 1 hari kan sih ya, karena earningnya jelek, turunnya 35%, apa nggak nangis darah gitu segitu. Oh iya. Itu karena subscribernya turun. Jadi ke depan investor melihat, lu prospek lu agak jelek nih, ya udah buang aja sekarang. 1 hari turun 35%. Itu kayak lift kan putus talinya tuh. Iya jatuh gitu ya Mbak. Iya jatuh banget. Terus saya lihat tuh grafiknya dalam nih, panjang banget ini. Panjang merah lagi. Maka salah satu tipsnya itu kalau udah mau earning, kita jual. Nah, di mana teman-teman mencari kapan sih si Apple tuh earning? Kapan sih si Amazon tuh earning? Itu ada namanya earningwhisper.com. Kita tinggal di situ kita cocokin. Aku sampai di handphoneku tuh aku catetin tuh kapan earningnya. Jadi kalau itu udah ada notifnya, oh ayo jual. Takutnya kita lupa karena kan mereka itu bukanya malam. Earningnya itu before market open atau after market close. Nah, kita di sana jam 4 pagi close, jam 5 pagi di earning kita belum bangun. Iya. Jadi salah satunya gitu aku pasti jual. Pas mau earning gitu. Karena memang si laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan ini bakal berpengaruh banget ke nilai saham mereka. Betul. Oke. Betul banget. Yep. Kalau misalnya bagus, ya udah naiknya gap up-nya tinggi banget. Ntar kalau misalnya di bawah ekspektasi ya kayak gitu. Bisa turun 35% dalam 1 hari. Udah nggak tertolong gitu. Naiknya lagi kan merangkak lagi, lama lagi. Itu berarti antara nangis bahagia sama nangis sedih ya Mbak? Nah Mbak Jess, kalau misalnya kita bandingin nih antara, tadi kan ada keuntungannya misalnya lebih kecil threshold untuk membelinya misalnya dengan saham lokal. Dan kita juga bisa melihatnya dari moving average-nya tuh jauh lebih stabil, terus kita bisa ada tips soal earning tadi. Nah, tapi kan broker saham luar negeri ini kan nggak terdaftar di OJK ya Mbak. Terus sebenarnya di Indonesia sendiri tuh ada berapa jenis yang tersedia yang bisa digunakan oleh Sobat Medio, dan cara memilih yang baiknya tuh gimana Mbak? Nah ada broker yang sudah terdaftar di Indonesia, tapi mereka tuh fasilitasnya sangat minim gitu loh, cuma bisa buat beli sama buat jual doang. Sementara kalau teman-teman pakai broker yang Amerika, kita bisa investasi dan membeli saham di berbagai bursa di belahan bumi yang lain gitu. Enak kan?
Kita bisa beli saham, misalnya saham BMW di Frankfurt, atau teman-teman mau beli saham Unilever yang tuanya nih, aslinya nih, di Amsterdam. Keuntungan lainnya adalah dalam satu platform kita bisa bertransaksi berbagai macam produk kan sih ya. Tidak hanya saham, tapi ada juga ETF juga bisa. ETF lalu namanya opsi. Opsi ini di Indonesia nggak ada. Tapi opsi ini merupakan salah satu produk yang populer juga di Amerika, dan kita bisa masuk ke opsi itu. Teman-teman tahu nggak kalau kita trading opsi, marketnya naik kita bisa untung, marketnya sideways bisa untung, marketnya downtrend kita bisa untung juga. Menarik kan? Waduh, untung mulu terus Mbak. Untung mulu beneran, karena opsi ini produk ini terkenal banget di Amerika, tapi kita belum ada gitu. Lalu Kansia tadi tanya, itu kan nggak termasuk di OJK ya? Memang tidak. Dan itu kalau misalnya ada dispute, teman-teman selesaikan sendiri sama brokernya sana. Tapi teman-teman kan ingat bahwa aturan-aturan di pasar modal Amerika itu jauh lebih ketat ketimbang aturan-aturan pasar modal di tempat kita. Itu. Dan selama ini kalau kita berinvestasi melalui broker Amerika, itu sejauh ini sih tidak ada dispute yang kayaknya seperti misalnya uangnya hilang. Itu belum pernah ada tuh. Kalau sampai ada begitu, dia harus masuk ke SEC. Bisa panjang urusannya. Gitu kira-kira kan sih. Oke, jadi adanya broker di Amerika sendiri itu jadi salah satu alternatif untuk sobat medio yang ingin mencoba untuk beli saham gitu ya Mbak sebenarnya. Betul, dan minimal itu depositnya mereka biasanya minta sekitar 2.000-an. 2.000 US dollar. Bisa lah $2.000, nggak jajan dulu berapa bulan. I see. Nah, mungkin ini sebelum kita masuk pertanyaan terakhir ya Mbak, kalau gitu misalnya nih kita pengen mau membeli saham perusahaan luar gitu ya Mbak. Nah, itu apakah kita juga harus ngelihat si mata uangnya juga gitu Mbak, apakah lagi menguat dan menurunnya? Kalau mata uang di sana itu kan lebih stabil kan sih. Kita kan di Wall Street mengirimnya di dolar. Dolar itu lebih stabil ketimbang kalau investor asing investasi di Indonesia gitu. Menurut aku sih kurs antara rupiah dengan dolar itu bukan menjadi isu. Oke. Jadi masih, kalau ya biasanya kan kita yang melemah ya. Rupiah yang melemah biasanya. Iya, iya. I see. Jadi memang bukan menjadi isu, dan maksudnya bisa lah ya asal kita mau nabung dulu gitu ibaratnya Mbak Joyce. Betul. Untuk ngisi deposit awalnya. Oke. $2.000 terus teman-teman bisa mulai beli saham Apple. Mantap. Atau beli saham Google. Oke deh Mbak Joyce, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Ada nggak yang mau Mbak Joyce sampaikan ke pendengar cuan terkait pembahasan kita nih seputar pembelian saham luar negeri? Berinvestasi saham di luar negeri itu merupakan salah satu diversifikasi aset kita, dan juga membuka peluang kita untuk menambah pendapatan. Itu kayak kita punya ini loh, punya sawah 2 gitu loh. Misalnya sawah di sini kering, sawah di sana lagi hijau, ya udah kita panen yang di sana. Atau sebaliknya, di sana tuh lagi kering, ya udah kita panen sawah yang di sini. Jadi walaupun kerjaannya lebih keras, karena ini kan di US market itu dia bukanya jam 8:30 atau jam 9:30, itu tergantung musimnya musim apa. Kalau sekarang lagi jam 8:30. Nah itu ada cara-cara, teman-teman nggak perlu begadang, jangan takut kan sih ya, karena kita beda waktu ya, nggak usah perlu begadang. Karena kalau teman-teman ke broker yang lengkap yang di Amerika itu kita bisa pasang namanya bracket order. Tolong belikan saya misalnya saham Apple kalau dia harganya di atas harga penutupan kemarin, maksimal pada harga sekian gitu. Itu bisa tuh, terus kita tinggal tidur. Aku sih gitu, aku kan nggak mau begadang ya. Pagi kita udah kerja kan sih ya. Masa begadang juga. Nah itu broker itu mempunyai fasilitas seperti itu. Jadi pagi-pagi kita buka nih, oh ternyata ordernya kefill, ordernya itu jadi gitu, dan nah kita tinggal amati lagi nanti gimana. Gitu aja sih kalau aku. Dan teman-teman, ini banyak sekali produk-produk
keuangan di Amerika yang nggak ada di sini. Dan seperti aku bilang tadi, kayak opsi saham, opsi itu bisa opsi saham, kita bisa opsi future, macam-macam. Jadi peluang kita untuk mendapatkan cuan itu lebih gede kan sih ya. Gimana? Senang nggak? Senang banget dong. Tapi tentu ada syaratnya nih, teman-teman sobat Medio. Syaratnya apa? Belajar. Kita mesti belajar gitu loh. Walaupun aku bilang tadi kan cara kita pilih saham tuh sama, fundamental dan teknikal. Tapi kita harus belajar juga kebiasaan-kebiasaan yang apa yang boleh dan tidak boleh yang ada di bursa sana. Kayak tadi itu kita nggak boleh day trading kan kalau cuma di bawah 25.000, atau kita harus perhatikan earning. Nah, hal-hal kayak itu kita akan dapati ketika kita udah terjun gitu. Syaratnya itu tadi, belajar. Kalau kita mau dapat cuan lebih, ya belajarnya lebih banyak gitu aja kan sih ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Joyce untuk waktunya di episode kali ini. Oke, untuk sum up episode kali ini ada pembahasan soal bagaimana tips sebelum earning sebuah perusahaan dikeluarkan, terus gunakan sistem bracket order, terus yang paling penting adalah ada duitnya dulu Sobat Medio sebelum kita memulai untuk beli saham di luar negeri. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Thank you banyak loh Mbak Joyce waktunya. Sama-sama kan Cia. Untuk Sobat Medio, jangan lupa follow @medio by KG Media atau kirimkan saran ke email podcast@kgmedia.id dan dengarkan terus podcast Cuan di Spotify untuk mendapatkan inspirasi menarik seputar pengelolaan keuangan, investasi, hingga aktivitas finansial lainnya. See you on the next episode, Sobat Medio. Bye-bye.